Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Iku Nurmai Devina, Muhammad Ferdinsyah, dan Ahmad Yoga akan menjelaskan dan membahas materi kita yang ketiga, yaitu terkait nilai sentral, dispersi, skewness, dan kurtosis. Yang pertama akan saya bahas dulu terkait apa yang dimaksud dengan nilai sentral. Nah, nilai sentral adalah suatu nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili suatu data tersebut. Nah, suatu rangkaian data ini biasanya memiliki tendensi atau kecenderungan untuk memusat pada suatu nilai sentral. Nah, untuk nilai sentral sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada mean atau rata-rata hitung, yang kedua ada median, dan yang ketiga modus atau mode. Yang pertama akan kita bahas dulu terkait mean. Nah, mean sendiri kan adalah suatu rangkaian dari data itu. Untuk mencari, nah ini adalah ada rumus untuk mencari rata-rata dari data tersebut atau suatu data. Rumusnya adalah dimana untuk mencari rata-rata ini, yang pertama kita harus mengetahui ya jumlah datanya terlebih dahulu sama banyaknya data, seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah sigma x dibagi dengan n, yang mana artinya seluruh atau jumlah dari nilai data observasi dibagi dengan banyaknya data observasi. Nah, yang kedua yaitu median atau nilai tengah, dimana ada sebuah data yang menyajikan, contohnya suatu data berat badan dari mahasiswa. Ada berat badannya, ada yang 40, 45, 50, dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk mencari median atau nilai tengahnya. Otomatis jika nilai median itu jumlah data yang kita ketahui jumlahnya ganjil, itu lebih memudahkan kita untuk mendapatkan mediannya atau nilai tengahnya. Bisa sebelah kiri berjumlah 6, sebelah kanan juga berjumlah 6. Otomatis yang di tengah-tengah yang tidak ada pasangan, itulah mediannya, seperti itu. Akan tetapi kalau kita mencari median, kita harus terlebih dahulu untuk mengurutkan data itu dari yang terkecil tentunya. Contoh, ada data 1, 2, 3, 4, 5. Ada data 2, 7, 5, 9. Nah, otomatis kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Contoh mungkin dari 2, terus ada 5, 7, baru 9. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan nilai mediannya. Yang ketiga yaitu modus. Modus ini adalah nilai data yang sering muncul atau yang banyak muncul, seperti itu. Contoh misalnya sebuah data, ada data berat badan tadi ya, contohnya berat badan 40, 45, 50. Nah, orang yang berat badannya 40 kg ada 3 orang contohnya. Yang 50 1 orang. Yang 45 ada 7 orang. Otomatis yang menjadi nilai modusnya adalah yang 45 tadi, karena lebih banyak frekuensinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini akan kita bahas mengenai ukuran variasi atau dispersi. Dispersi sendiri adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda atau menyimpang dari nilai pusatnya. Maka ukuran tersebut bisa dikatakan sebagai ukuran penyimpangan. Untuk ukuran variasi atau dispersi ini, itu ada yang pertama range atau nilai jarak, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga simpangan baku, dan yang terakhir adalah koefisien variasi. Yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu mengenai range. Nah, untuk range ini, untuk cara kita menentukan atau mencari nilai range itu mudah sekali ya. Jadi nilai yang paling besar atau maksimum itu dikurangi dengan nilai yang minimum atau yang paling kecil, sama seperti contoh yang ada di PPT ini. Nah, yang kedua terkait dengan rumus simpangan rata-rata. Ini mungkin ketika kita mencari nilainya cukup membutuhkan
ketelitian ya, karena memang rumusnya lumayan agak rumit gitu. Oke, untuk bahasan selanjutnya mengenai simpangan baku akan dijelaskan oleh rekan saya. Rumus simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku dalam kurung S data tunggal. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 1 per N sigma dalam kurung X min X dalam kurung kuadrat. Variasi ragam S kuadrat data kelompok. S kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min X kuadrat per sigma F. Rumus koefisien baku. Kv sama dengan S per X kali 100%. Kv sama dengan koefisien variasi S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku. X sama dengan min atau rata-rata hitung. Skewness atau kemiringan. Untuk mengetahui simetris atau tidaknya suatu kurva distribusi frekuensi pada nilai-nilai pusatnya, maka dapat digunakan perbedaan nilai-nilai pusat untuk mendekatinya. Distribusi yang tidak simetris tersebut akan berkonsentrasi pada salah satu sisi atau kurvanya akan menceng atau condong. Untuk mengetahui konsentrasi distribusi ke arah kanan atau kiri, kita dapat menggunakan koefisien kemencengan persen atau koefisien skewness persen. Koefisien kemencengan persen ini merupakan nilai tanpa satuan dan merupakan nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi dengan standar deviasi. Rumus skewness. SK sama dengan dalam kurung X min mod dalam kurung per S. SK koefisien kecondongan persen, X rata-rata hitung atau min, mod sama dengan modus S standar deviasi. Jika SK lebih besar dari 0 atau positif, maka distribusi akan berkonsentrasi pada sisi sebelah kanan dan X terletak di sebelah kanan mod. Jika SK lebih kecil dari 0 atau negatif, maka kurva distribusi tersebut akan menceng condong ke kiri dan X terletak di sebelah kiri mod. Kurtosis atau keruncingan. Ukuran keruncingan atau ketinggian puncak distribusi dinamakan kurtosis. Keruncingan suatu distribusi biasanya dilihat dengan membandingkannya terhadap keruncingan atau ketinggalan distribusi normal. Suatu distribusi yang mempunyai puncak relatif runcing atau tinggi disebut leptokurtik. Distribusi yang mempunyai puncak relatif tumpul atau mendatar dinamakan pletikurtik. Distribusi normal yang mempunyai bagian atas atau puncak tidak mendatar maupun tidak runcing disebut mesokurtik. Rumus kurtosis. Satu koefisien keruncingan A data tunggal, yaitu 4 sama dengan 1 per N X1 min X pangkat A per S pangkat 4. B data kelompok. 4 sama dengan 1 per N Fx1 min X per A per S4. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata, mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.